Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah pertemukan kita di malam hari ini, Allah kumpulkan kita di majelis ilmu ini, majelis yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah dan duduknya kita pada malam hari ini menjadi amal soleh bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pada malam hari ini ya kita akan membahas surat Asy-Syams ya. Jadi surat Al-Balad anggapnya beres gitu ya. Ar-Rahman terus beres. Jadi anggapnya beres walanya. Pada malam hari ini kita akan membahas surat Asy-Syams. Surat Asy-Syams ini ada 15 ayat ya, ada 15 ayat. Baik, kita akan mulai pembahasan kita pada malam hari ini dimulai dari tema besar ya. Sebagaimana yang biasa kita pelajari dalam pembahasan tafsir atau tadabbur Al-Qur'an ini, itu kita mulai dari tema besar. Nah, surat Asy-Syams tema besarnya bicara tentang apa Bapak Ibu? Coba. Saya baca ya. Tadi maghrib saya sengaja baca surat Asy-Syams ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wama banaha wal ardi wama tahaha wa nafsin wama sawaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Ini tidak saya terjemah karena saya yakin Bapak Ibu sudah tahu lah terjemahnya gitu. Ya, kira-kira tema besarnya bahas apa? Apa Pak? Jangan takut salah Pak, nggak apa-apa. Ya, jangan takut salah, asal benar. Coba. Apa tema besar surat Asy-Syams? Ya, di surat-surat yang sebelumnya yang kita bahas, kita mulai dari pembahasan kaitan dengan tema besar. Ada juga yang saya mulai dengan bahasan penamaan surat, gitu ya. Nah, biar ada tebusan lah gitu ya. Dimulai dari penamaan, nah kita mulai dari tema besar, ya, gitu. Kira-kira apa? Tema besar surat Asy-Syams. Apa Pak? Kalau dari setelah Bapak baca ya, tadi baca ayatnya, kemudian kalau mungkin ada yang bakal mushaf Quran ya, dilihat terjemahnya dari surat Asy-Syams ini. Kira-kira Asy-Syams ini apa ya tema besarnya? Ya, nggak aja ngarah nunutan ya. Apa? Oke, mengenai kedustaan ya atau mendustakannya kaum Tsamud. Oke. Baik, yang lain? Jadi tema besar ini untuk mempermudah kita memahami ayat-ayat yang ada di dalam surat tersebut ya. Karena pembahasan-pembahasan yang ada di ayat tersebut itu biasanya akan menginduk kepada tema besar itu ya. Jadi mendukung kepada tema besar itu.
Gitu. Surat Al-Buruj sudah kita bahas. Oh, tema besarnya Al-Buruj itu bicara tentang ujian bagi orang-orang yang beriman. Ya, maka pembahasan surat Al-Buruj itu akan menginuk kepada ujian. Ya, apa yang menyebabkan orang-orang beriman diuji oleh Allah? Ya, kenapa orang-orang yang beriman diuji? Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billah. Dan tidaklah mereka mendapatkan siksaan illa ayyuminu billah, kecuali disebabkan karena mereka beriman kepada Allah. Apakah hanya karena mereka beriman kepada Allah mereka mendapatkan siksaan? Oh, enggak juga. Tapi ayyuminu billahil azizil hamid. Karena mereka beriman kemudian menjadikan Allah sebagai Al-Aziz Al-Hamid. Itu yang menyebabkan orang-orang beriman pada zaman itu mereka mendapatkan siksaan. Maka nanti ya ayat-ayat yang lain mendukung kepada pembahasan terkait dengan surat Al-Buruj, itu bicaranya tentang imtihan, tentang ujian bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang surat Asy-Syam. Ya, tadi ada yang mengatakan surat Asy-Syam itu tema besarnya bicara tentang kedustaan kaum Tsamud, ya, gitu. Ada yang lain? Apa, Pak? Tentang pensucian jiwa. Ada yang lain? Tidak ada. Baik. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, surat Asy-Syam itu inti pokok pembahasannya itu akan kita temukan di ayat yang ke-7 sampai ayat ke-10. Itu inti pokok pembahasan. Ya, yaitu bicara tentang apa? Bicara tentang tazkiyatun nafs. Ya, bicara tentang kepensucian jiwa. Ya, gitu. Jadi surat Asy-Syam tema besarnya bicara tentang kesucian jiwa atau tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa kita. Ya. Makanya nanti dalam surat Asy-Syam itu ada 3 pembahasan. Pembahasan pertama dari ayat 1 sampai ayat 6. Ya, itu bicara tentang harmonisasi alam raya. Bicara tentang alam semesta. Gitu ya. Ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam, ada langit, ada bumi dan seterusnya, ya. Itu bicara tentang ayat-ayat kauniyah. Kemudian ayat 7 sampai ayat 10 bicara tentang tazkiyatun nafs, ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Baru kemudian ayat 11 sampai ayat 15 itu pembahasan yang ketiga. Di situ Allah menggambarkan tentang model manusia, ya. Jadi model manusia yang mengotori jiwanya, gitu. Ya. Nah, jadi model manusia yang mengotori jiwanya. Bagaimana Allah perlihatkan kepada mereka tentang apa? Jadi bagaimana Allah perlihatkan kepada mereka tentang kebesaran Allah, yaitu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Shalih, ya, gitu, kepada Nabi Shaleh, yaitu apa mukjizatnya, Pak? Unta keluar dari batu, ya, itu mukjizatnya. Unta keluar dari batu. Bapak Ibu, kalau kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri ada unta keluar dari batu, kira-kira bertambah gak keimanan kita kepada Allah? Kita menyaksikan, Pak, ya, ada unta keluar dari batu, ya. Dan kalau kita menyaksikan langsung, ini mukjizat yang luar biasa, maka bagi orang-orang yang beriman itu akan menambah keimanan kita kepada Allah, ya. Kenapa orang yang beriman menambah keimanan ketika melihat mukjizat? Karena orang-orang yang beriman senantiasa tazkiyatun nafs, ya. Orang-orang beriman senantiasa membersihkan jiwanya. Tapi kalau orang-orang yang kotor hatinya, ya, orang-orang yang kotor jiwanya, itu ketika diperlihatkan mukjizat yang begitu besar, sugan bertambah iman, enggak, ya. Malah justru mereka membunuh untanya Nabi Shalih alaihissalam. Nah, ini, ya. Ini 3 pembahasan. Pembahasan pertama tentang ayat-ayat kauniyah dimulai dengan matahari. Pembahasan kedua tentang inti dari surat itu, yaitu tazkiyatun nafs, ya, pembersihan jiwa. Dan pembahasan yang ketiga, ada model manusia yang mereka mengotori hatinya. Allah perlihatkan mukjizat sehebat apapun, itu tidak berdampak kepada jiwa mereka. Enggak. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi tema besar dari surat Asy-Syam itu bicara tentang tazkiyatun nafs, ya, bicara tentang pembersihan jiwa. Dan inilah yang menjadi tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana Allah perkuat dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, tugas seorang rasul yang Allah utus ke muka bumi ini itu tugasnya ada 4, Bapak Ibu. Ya. Jadi seorang rasul diutus ke muka bumi ini tugasnya ada 4. Yang pertama apa? Yatlu alaihim ayatihi, yaitu membacakan ayat-ayatnya kepada mereka. Ya. Pertanyaannya, Rasulullah sudah menyampaikan ayatnya kepada umat manusia belum? Sudah menyampaikan. Ya, gitu. Ada yang Nabi sembunyikan? Tidak ada. Ada yang Nabi lupa? Tidak ada. Full semua sudah Nabi sampaikan. Ya, yang kemudian kita lihat bersama, kita hafal bersama Al-Qur'an yang saat ini disampaikan oleh Nabi SAW. Ya, gitu. Jadi Nabi membacakan kepada kaum muslimin semua isi ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, semua wahyu yang beliau terima, beliau sampaikan semuanya kepada umat manusia. Ya, jumlahnya ada 30 juz, ada 114 surat, ada berapa ayat? Nah, hilaf deh. Ada berapa ayat? 6.000. Ya. Ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.000. Kan terus dirubah. Ya, bukan 6.666. Berapa? 6.236 ayat. Ya. 6.236 ayat. Itu ayat yang disampaikan kepada beliau dan beliau sampaikan kepada umat manusia, khususnya kepada orang-orang yang beriman. Tidak ada satu ayat pun yang beliau sembunyikan. Tidak ada satu surat pun yang beliau sembunyikan, Bapak Ibu. Ya, bahkan walaupun surat itu menegur beliau, gitu. Ya. Kan ada surat-surat yang turun menegur beliau, tapi apakah beliau menyembunyikannya? Enggak. Ya, beliau tidak menyembunyikannya. Contoh surat Ambasa, ya, surat Ambasa. Teguran buat siapa? Buat Rasulullah SAW. Ya, beliau tidak menyembunyikannya. Beliau sampaikan kepada kaum muslimin. Ya, surat At-Tahrim. Ya, surat At-Tahrim itu teguran untuk beliau. Ya, teguran untuk beliau. Tapi beliau sampaikan. Nah, tidak ada satu surat pun, tidak ada satu ayat pun yang beliau sembunyikan. Apa yang beliau sembunyikan? Baik. Jadi tugas seorang Rasul yang pertama adalah yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, wa yuzakkihim. Ya, gitu. Makanya kalau yang atas namanya tilawah, ya. Yatlu alaihim ayatihi namanya tilawah, wa yuzakkihim namanya tazkiyah. Ya, gitu. Tazkiyah. Jadi tugas seorang rasul itu adalah tazkiyah, membersihkan, ya, membersihkan jiwa, gitu. Dari ahli syirik menjadi ahli tauhid, ya. Dari ahli dunia menjadi ahli akhirah. Ya, dari yang orientasinya dunia menjadi orientasi akhirat. Jadi yang pemalas, kedul, gitu ya, jadi orang-orang yang semangat, rajin dan sebagainya. Itu tazkiyah, gitu. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Tugas seorang rasul yaitu ta'lim, ya, mengajarkan Al-Qur'an, dan yang keempat wal hikmah, mengajarkan hikmah. Nah, ini tugas seorang rasul, ya, gitu. Sama seperti surat atau tema besar dalam surat Asy-Syam ini. Tema besar surat Asy-Syam ini bicara tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, dan ternyata Nabi SAW diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa, gitu, ya. Oleh karena itu, tujuan surat Asy-Syam ini adalah lidzalika bitanbihi ala anna tazkiyatan nafs sababul falah wa anna taqsira fi islahiha sababul fujuri wal khusran. Ini kata para ulama, ya. Yang saya dapatkan dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir, ya, yang ditulis oleh Ibnu Athir, beliau mengatakan lidzalika bitanbih ala anna tazkiyah. Oleh karena itu ini adalah sebagai sebuah peringatan ala anna tazkiyatun nafs, bahwa pembersihan jiwa itu sababul falah. Ini adalah sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan. Wa anna taqsira fi islahiha, dan taksir dari kata qasir pendek, kurang, ya. Kekurangan atau ketidaksempurnaan dalam memperbaiki tazkiyatun nafs ini sababul fujuri wal khusran. Ini akan menjadi sebab keburukan, ya, kedurhakaan, wal khusran, dan juga kerugian. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau ingin jadi orang-orang yang beruntung, ingin jadi orang-orang yang bahagia, maka kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa tazkiyatun nafs.
ya, senantiasa membersihkan jiwa gitu. Ya. Dulu sebelum sering baca Quran, sebelum ngaji, sebelum hijrah, itu suka muncul hasad, suka muncul dengki, ya, gitu. Sekarang sudah sering ngaji, masih aya hasadnya tuh. Oh masih, ya. Nah maka kurangi gitu, ya. Kalaupun tidak hilang, minimal berkurang. Baheula mah tara ngaji sok ngagosip, sok ngomongkeun batur, ayeuna sering ka pangajian, masih ngagosipna tuh Bu? Ya, itu berhenti, gitu. Kalaupun tidak berhenti, minimal berkurang persentasenya gitu, ya. Baheula mah sehari 3 kali ngagosip teh, ayeuna mah saminggu sekali, gitu. Ya, dikurangi, gitu. Ya. Nah, lebih bagus lagi kalau sampai kemudian hilang, gitu. Ya. Nah, ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi surat Asy-Syam ini surat yang memberikan penekanan kepada kita, ya, memberikan penekanan kepada kita pentingnya tazkiyatun nafs, pentingnya pembersihan jiwa, ya. Kenapa? Karena tadi Bapak Ibu, ya, ibadah itu nanti ada dua. Ibadah itu ada dua, ya. Ada ibadah lahiriah, ada ibadah batiniah, ya. Jadi ada ibadah lahiriah, ada ibadah batiniah. Yang menentukan ibadah kita diterima oleh Allah kaitan dengan lahiriah atau batiniah, Bapak Ibu? Dua-duanya. Ya, dua-duanya Bapak Ibu, lahiriah dan batiniah. Ya, dua-duanya penting. Lahiriah penting gitu ya, batiniah juga penting. Karena kalau kita hanya menjaga batiniah saja, tapi lahiriahnya tidak kita jaga, ya ditolak juga oleh Allah. Ya, gitu. Sebagaimana hadis riwayat Siti Aisyah radhiyallahu anha, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Ya, barang siapa yang mengerjakan sebuah amalan yang tidak berdasarkan perintah dari kami, kata Nabi SAW, ya, fahuwa raddun, maka tertolak, gitu. Ya. Nah, artinya ibadah lahiriah kita ya harus benar, ya. Salat kita harus benar, bacaannya seperti apa, gerakannya seperti apa. Maka kita harus mencontoh Nabi SAW. Makanya kaitan ini contoh, kaitan dengan sholat kan nggak bisa sembarangan, ya. Gerakan takbir misalkannya aku maha abdi weh gitu, nggak bisa, ya, gitu. Ketika takbir Allahu Akbar putar-putar heula gitu ya. Ya, jika nanti anu viral nanti, ya. Yang anak kecil itu, yang perahu itu kan gigilannya, nah, gitu. Nah, jadi ketika takbir gituan lah gitu, Allahu Akbar gigilan heula, kan nggak bisa kayak gitu, ya. Tidak bisa sesuai dengan keinginan kita. Gitu. Sudah ada panduannya. Bagaimana takbirnya Nabi SAW? Beliau kalau takbir itu sejajar dengan dua telinganya atau sejajar dengan dua pundaknya, ya. Itu maksudnya Bapak Ibu, Nabi itu kalau sholat bagian tangan yang atas itu sejajar dengan dua telinga dan bagian yang bawah sejajar dengan dua pundak. Jadi ketika takbir tuh antara telinga dengan pundak, gitu, ya. Allahu Akbar, gitu. Nah, sehingga kemudian kita sudah tahu hadisnya. Oh, hadisnya begitu. Kuma abdi we. Allah, kan nggak boleh. Ya. Nah, gerakannya harus sesuai, bacaannya juga harus sesuai, Bapak Ibu. Ya. Ustaz, abdi mah tiasa bahasa Arab, sholatna dia sange bahasa Indonesia. Ya. Jadi sholat nanti Bismillahirrahmanirrahim diterjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mungkin orang Sunda, ya, maca Al-Fatihahna pakai bahasa Sunda. Nu orang Jawa pakai bahasa Jawa. Ini kan bakal acak-acakan, Bapak Ibu. Ya. Tidak bisa. Salat kita dengan menggunakan bahasa daerah itu nggak bisa. Ya, gitu. Oh, ini kan ini Nusantara. Ini Nusantara. Maka bacaan salatnya disesuaikan dengan Nusantara kita, gitu. Ya. Gitu. Ya, sehingga tadi ketika takbir beragam, ya. Aya orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, dan orang lain, gitu kan. Dan orang-orang dan suku-suku yang lain. Itu ketika takbir, ya, Allahu Akbar, Allah Maha Besar dengan menggunakan bahasa masing-masing. Kan nggak begitu, ya. Ada panduannya Bapak Ibu. Jadi lahiriah penting, ya. Namun tidak hanya lahiriah yang menjadi hal yang mesti menjadi perhatian kita. Kenapa? Karena ada ibadah yang disebut dengan ibadah batiniah. Ya, lahiriah penting, tapi ibadah batiniah juga sangat penting, Bapak Ibu. Ya, kenapa sangat penting? Ini saya sampaikan. Ada dua dalil, ya,
Ya, saya sampaikan dua dalil kaitan dengan pentingnya ibadah batiniah. Ya, pentingnya ibadah batiniah. Gerakan bacaan sholat harus benar sesuai panduan Nabi, iya. Tapi ibadah batiniahnya itu dia ibadah untuk siapa juga itu hal yang sangat penting. Lihat, ini hadisnya saya potong Bapak Ibu karena panjang. Ya, ini hadis kaitan dengan orang yang mati syahid. Ya. Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamati 'alaiha rajulun istushhida fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala qataltu fika hatta tushhidtu. Sesungguhnya yang akan pertama diputuskan nanti pada hari kiamat itu berkaitan dengan seseorang yang mati syahid. Lalu didatangkan dia sehingga dia mengenali nikmat-nikmatnya, fa'arafaha, dan dia pun mengenalinya. Qala, kemudian Allah berfirman, fama amilta fiha, apa yang kau telah lakukan dengannya? Qala, dia berkata, qataltu fika hatta tushhidtu, saya berperang karena engkau sampai saya mati syahid. Qala, Allah menjawab, kadzabta, kamu telah berbohong. Ya, kadzabta, kamu telah berdusta. Walakinnaka qatalta, akan tetapi engkau berperang di an yuqala, agar engkau dikatakan jariun, orang yang pemberani. Ya, gitu. Lagi mengatakan jariun, agar dikatakan sebagai seorang pahlawan. Bapak Ibu, ada orang yang berperang di jalan Allah sampai dia mati syahid, tapi ternyata oleh Allah ditolak amalannya. Kadzabta, kamu bohong. Apa penyebabnya? Penyebabnya bahwa dia berperang bukan karena Allah, tapi dia berperang ingin disebut sebagai seorang pemberani. Dia berperang ingin disebut sebagai seorang pahlawan. Ya, lihat, ini bukan ibadah lahiriah, tapi kaitan dengan ibadah batiniah. Ya, gitu. Jadi ada orang yang mati syahid, tapi ternyata ditolak oleh Allah amalannya karena batinnya dia berperang bukan karena Allah. Dia berperang bukan untuk Allah, tapi dia berperang agar dikatakan oleh manusia bahwa dia sebagai seorang sebagai seorang pemberani atau sebagai seorang pahlawan. Ya, padahal Bapak Ibu, tidak ada amalan yang paling besar, ya, kecuali amalan orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang mati syahid itu amalannya luar biasa. Sampai apa fadilahnya? Apa keutamaan orang yang mati syahid? Keutamaan orang yang mati syahid, orang itu akan masuk surga bighairi hisabin wala adzab, tanpa dihisab, tanpa disiksa, langsung ya masuk surga. Tapi orang ini nggak bisa, ya. Walaupun dia mati syahid, tidak menyebabkan dia masuk surga. Kenapa? Karena batinnya bukan karena Allah. Ya. Maka ibadah kita Bapak Ibu itu ada dua, ada ibadah lahiriah, ada ibadah batiniah. Ya, ini dalil yang pertama kaitan dengan pentingnya kita agar senantiasa menjaga ibadah batiniah. Ya, dan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa, ini kaitan dengan ibadah batiniah. Ya. Kisah yang kedua, Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang kisah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, karena apa, Pak? Sahabat ini masuk surga karena apa? Karena dia menjaga hal-hal yang kaitan dengan batiniah. Ya, sahabat ini sebelum tidur dia hilangkan penyakit-penyakit hati dalam dirinya. Ya, dia hilangkan penyakit-penyakit hati dalam dirinya. Dia hilangkan sifat hasad, dia hilangkan segala penyakit hati. Sebelum tidur dia lakukan begitu. Ya. Jadi kalau muncul ada hasad kepada orang-orang yang beriman, kepada saudara yang beriman, maka dia beristighfar kepada Allah, dia hilangkan itu. Enggak ada penyakit hasad, kemudian pokoknya penyakit-penyakit hati dalam dirinya enggak ada. Ya. Dan orang ini Bapak Ibu, kalau secara ibadah, ini menurut sahabat yang nginep di rumah orang tersebut, itu ibadahnya biasa saja. Ibadahnya biasa saja. Ya, sama seperti sahabat yang lain. Tapi ternyata sahabat ini kenapa masuk surga? Karena beliau berusaha membersihkan hatinya. Ya, itu dia hilangkan hasad, dia hilangkan ujub, dia hilangkan takabur, dia hilangkan itu, ya, yang menyebabkan orang ini masuk surga. Nah ini ya, jadi pentingnya kita senantiasa tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa kita. Ya, baik. Itu ya Bapak Ibu, hadirin yang rahimakumullah. Jadi tema besar dari surat Asy-Syam ini adalah kaitan dengan tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa.
Sekarang kita masuk penamaan surat. Ya, surat ini dinamakan dengan surat apa? Surat Asy-Syams. Ya, Asy-Syams. Dan ini kita temukan di berbagai mushaf. Summiyat hadhihi surah fil masahif wa fi mu'dhami kutubi tafsir surah Asy-Syams biduni wa, ya, biduni wawin, tanpa ada huruf waw. Jadi surat apa? Surat Asy-Syams gitu ya, surat Asy-Syams. Tidak pakai wa. Jadi bukan surat naon, surat wasyamsi. Enggak. Ya, kita sering menyebutnya dengan surat Asy-Syams. Tapi boleh nggak kalau kita nyebut dengan surat wasyams? Pakai wa gitu. Boleh nggak? Bapak Ibu nyebut suratnya dengan menambahkan huruf wa. Jadi surat wasyams. Ya, bukan surat asyams, tapi surat wasyams. Boleh? Boleh. Ya, boleh. Gitu. Ya, seperti Bapak Ibu menyebut surat tabat. Surat tabat. Ya, surat tabat gitu. Tidak ada surat tabat. Ya, yang ada itu surat Al-Lahab. Ya. Yang ada itu surat Al-Masad, gitu ya. Surat Al-Lahab, surat Al-Masad. Tapi karena awal ayatnya tabat, maka kita sebut dengan surat tabat. Ya, itu. Ada surat yang pendek, surat Al-Ikhlas. Ya, surat Al-Ikhlas. Orang nyebutnya naon? Ya, itu. Orang nyebutnya surat Kulhu, surat Kulhu. Ya, padahal surat Al-Ikhlas, gitu. Disebutnya Kulhu. Ya, yang baca Al-Ikhlas, nah ulang budak teh Pak. Al-Ikhlas, mana Al-Ikhlas? Eta Kulhu, oh iya, baru dihafal. Ya, nah, jadi boleh kita menyebutnya dengan surat Wasyams, boleh. Ini sebagaimana dalam kitab dalam Al-Bukhari, kata Imam Al-Bukhari. Wa an wanaha Al-Bukhari surah Wasyamsi wa duhaha, gitu ya. Jadi kalau Imam Al-Bukhari itu menyebutnya dengan surat Wasyamsi wa duhaha, ya, surat Wasyams, gitu ya. Nah, jadi ini surat ini tidak terlalu banyak penamaan, ya. Jadi cuma 2 penamaannya, ada yang menyebut surat Asy-Syams, ada yang menyebut surat Wasyamsi wa duhaha, atau disingkat dengan surat Wasyams, ya. Biasanya Bapak Ibu sering pakai yang mana? Pakai waw atau enggak pakai waw? Tidak pakai, ya. Biasanya kita sering menyebut dengan surat Asy-Syams, tidak menggunakan waw, ya, tapi boleh. Baik, itu ya. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Tema besar sudah kita bahas. Penamaan sudah kita bahas. Sekarang kita masuk tartib nuzul. Ya. Tartib nuzul itu adalah surat berdasarkan turunnya dari malaikat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Urutan keberapa? Urutan ke-26. Ya, ini. Jadi secara tartib nuzul, ya, turunnya surat, ya. Jadi turunnya dari malaikat kepada Rasulullah SAW itu urutan ke-26. Ya, turun setelah apa? Turun setelah surat Al-Qadar. Ya, turun setelah surat Al-Qadar. Ya, saya ulang, surat Asy-Syams ini urutan ke-26, turun setelah surat Al-Qadar. Pertanyaannya, kenapa surat Asy-Syams diturunkan setelah surat Al-Qadar? Ya, bukan tanpa hikmah, ya. Bukan tanpa hikmah Allah menurunkan surat Asy-Syams setelah surat Al-Qadar, ya. Jadi yang pertama surat Al-Qadar Allah turunkan, kemudian dilanjutkan dengan surat Asy-Syams. Ini bukan tanpa hikmah, Bapak Ibu. Ya, gitu. Ini jadi penting bagi kita, gitu ya. Penting bagi kita mempelajari surat itu baik berkaitan dengan tartib mushaf. Jadi kalau tartib mushaf, susunan surat berdasarkan yang ada di mushaf saat ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, ya. Dan penting juga bagi kita mengetahui urutan turunnya surat, gitu. Kenapa? Karena ada pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Ada hikmah yang bisa kita gali. Baik, karena sudah Isya, Bapak Ibu, ya. Insyaallah nanti pada Isya kita lanjutkan kaitan dengan tartib nuzul dan juga tartib mushaf, ya. Saya kira itu saja dulu, ya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan sedikit kaitan dengan bahasan surat Asy-Syam ini. Ya, ini kita masih pengantar ya kaitan dengan surat Asy-Syam. Nah, kita lanjutkan kaitan dengan tartib nuzul. Ya, jadi tartib nuzul. Tartib nuzul itu sekali lagi Bapak Ibu susunan surat berdasarkan turunnya. Ya, gitu. Jadi bagaimana turunnya surat itu dari malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan apa korelasinya? Ya, apa korelasinya antara satu surat dengan surat yang lain, baik itu secara tartib nuzul ataupun secara tartib mushaf. Nah, ternyata kalau kita cek dalam kitab Ulumul Quran, itu kita akan menemukan bahwa surat Asy-Syam itu turunnya urutan ke-26 dan turun setelah surat Al-Qadar. Nah, tadi sebelum Isya ya pertanyaan kita adalah kenapa Allah turunkan surat Asy-Syam setelah surat Al-Qadar? Ini diantara hikmahnya Bapak Ibu. Ya, diantara hikmahnya kenapa Allah turunkan surat Asy-Syam setelah surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar ini berbicara tentang kemuliaan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, qadar artinya apa, Pak? Kemuliaan. Ya, qadar itu artinya kemuliaan. Makanya kita sering menyebut dengan Lailatul Qadri. Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Ya, gitu, malam kemuliaan. Kenapa malam itu menjadi malam yang mulia? Nah, ya. Malam itu menjadi malam yang mulia karena pada malam itu Allah turunkan Al-Qur'an. Ya. Gitu. Jadi hari di mana hari itu turunnya Al-Qur'an, maka harinya menjadi mulia. Bulan di mana bulannya turunnya Al-Qur'an, maka bulannya menjadi mulia. Itu bulan Ramadan. Ya. Orang di mana orang itu Allah turunkan Quran kepada beliau, maka orang yang menjadi mulia itu Rasulullah SAW. Tempat di mana tempat itu Allah turunkan Quran, maka tempatnya pun menjadi mulia. Ya. Nah, surat Al-Qadar ini bicara tentang kemuliaan, yaitu apa? Bicara tentang turunnya Al-Qur'an. Ya. Jadi surat Al-Qadar itu bicara tentang turunnya Al-Qur'an. Kapan turunnya Al-Qur'an? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, pada malam kemuliaan. Bapak Ibu, turunnya Quran pada malam kemuliaan sekaligus atau berangsur-angsur. Jadi kenapa Allah menyebut malam itu dengan malam Al-Qadar, malam kemuliaan yang kita sering sebut dengan Lailatul Qadar. Nah, Quran yang turun pada Lailatul Qadar itu Quran yang turun sekaligus atau Quran yang turun berangsur-angsur? Sekaligus Bapak Ibu. Ya. Jadi Quran yang diturunkan pada malam kemuliaan itu adalah Quran yang diturunkan secara sekaligus, langsung semuanya. Ya, makanya menggunakan redaksinya inna anzalnahu itu turunnya sekaligus gitu. Ya, kalau turun dan turunnya secara bertahap, secara berangsur-angsur, itu biasanya menggunakan redaksi nazzala. Ya, nazzala. Ya, nazzalal Quran, ya, telah turunnya apa? Nazzalal Quran, turun Quran. Tapi menggunakan bentuk nazzala itu turun tapi berangsur-angsur. Tapi kalau anzala itu turunnya secara sekaligus, ya, gitu. Nah, jadi surat Al-Qadar ini bicara tentang kemuliaan, yakni turunnya Al-Qur'an. Sedangkan surat Asy-Syams, ya, surat Asy-Syams tadi bicara tentang apa? Tentang pembersihan jiwa. Nah, jawab Bapak Ibu, ya. Al-Qadar bicara tentang turunnya Al-Qur'an, Asy-Syams bicara tentang pembersihan jiwa. Maka secara munasabah, secara korelasi atau hikmahnya, kenapa Allah turunkan surat Asy-Syams setelah surat Al-Qadar? Karena salah satu cara. Nah, itu, ya.
Salah satu cara untuk membersihkan jiwa itu dengan Al-Quran. Ya, gitu. Jadi di antara cara bagaimana kita membersihkan jiwa kita dengan cara apa? Dengan cara Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kalau masuk ke dalam jiwa kita, masuk ke dalam jiwa seseorang, itu akan membersihkan jiwanya. Ya. Lihat para sahabat Bapak Ibu, ya, para sahabat sebelum disentuh oleh Al-Quran, itu awalnya adalah orang-orang yang mereka ahli syirik, ahlu syirki, ya, orang-orang yang senantiasa mengerjakan perbuatan syirik. Maka Quran menyentuh mereka, Quran membersihkan jiwa mereka, maka mereka berubah jadi ahlu syirki menjadi ahlu tauhid, dari ahli syirik menjadi ahli tauhid. Ya, orang-orang yang awalnya pelit, ya, awalnya pelit kaitan dengan harta, pelit untuk memberikan, tapi ketika disentuh oleh Quran, maka Quran kemudian merubah mereka jadi manusia yang pelit menjadi manusia yang dermawan. Ya, gitu. Orang-orang yang sebelum disentuh oleh Quran, mereka adalah orang-orang yang jiwanya buruk. Ya, kerjaan mereka apa? Menghina orang, mencela orang, gitu ya, membicarakan keburukan orang. Tapi ketika sudah disentuh dengan Quran, itu mampu berubah, ya, mampu merubah perilaku mereka dari yang awalnya suka membicarakan keburukan orang lain menjadi hifdzul lisan, menjadi orang yang senantiasa menjaga lisan. Nah, jadi ternyata Quran itu berfungsi untuk tazkiyatun nafs, ya. Quran berfungsi untuk membersihkan jiwa kita. Ya. Tinggal ya pertanyaannya kita kembalikan kepada diri kita. Sudahkah jiwa kita dibersihkan? Sudahkah jiwa kita berusaha menuju kepada kebersihan melalui dengan Al-Quran? Ya. Jangan sampai Quran hanya sekedar tenggorokan saja. Jangan sampai Quran hanya sekedar dimusabakohkan saja. Ya. Musabakoh tilawatil Quran, perlombaan baca Quran, bukan hanya sekedar itu, gitu. Ya. Tapi bagaimana Quran mampu menyentuh jiwa kita. Ya. Dari yang awalnya pelit menjadi dermawan, dari yang awalnya suka membicarakan keburukan orang menjadi orang yang hifdzul lisan, menjaga lisan. Ya. Dari yang awalnya emosional, pemarah, disentuh jiwanya oleh Quran menjadi manusia yang bersabar, tidak mudah marah. Itu. Ya. Lihat Bapak Ibu, Umar bin Khattab, ya, Umar bin Khattab itu beliau sedang emosional, beliau sedang marah, ya, saking cintanya kepada Nabi SAW, sampai Umar tidak percaya kalau Rasulullah meninggal, enggak percaya, Bapak Ibu, ya, Umar tuh enggak percaya kalau Rasul itu meninggal. Pemahaman Umar, Rasul itu bukan meninggal, tapi Rasul itu sama seperti Nabi Musa alaihissalam, ya, di mana Nabi Musa meninggalkan kaumnya selama 40 hari. Nah, Rasul juga begitu, enggak meninggal. Nah, Abu Bakar masuk ke rumah Rasulullah, kemudian melihat jenazah Rasulullah SAW, kemudian Abu Bakar mencium kening Rasulullah, beres penyolatan, kemudian Abu Bakar keluar, ya, Abu Bakar keluar, kemudian melihat Umar yang sedang marah, gitu ya, sedang emosional, sambil pegang golok, Bapak Ibu, ya, sambil pegang pedang, kata Umar, siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal, Rasulullah SAW sudah meninggal, maka saya akan tebas batang lehernya. Oh, emosional, marah, ya. Abu Bakar dengan tenang, beliau keluar dari rumah Rasulullah, kemudian Abu Bakar membacakan ayat dalam Al-Quran. Ya. Abu Bakar membacakan ayat dalam Al-Quran, kemudian Umar mendengarkan ayat yang dibacakan oleh Abu Bakar, maka pada saat itu Umar langsung tersungkur jatuh, Bapak Ibu. Jatuh. Ya. Kata Umar, seakan-akan saya belum pernah mendengar ayat itu. Ya. Bapak terambek, sedang emosional, ya, lagi marah sama istri, Pak. Ku istri teh kemudian dibacakan ayat Quran. Ambakna eureun mah. Ya, itu. Jadi emosional, ambak gitu ya. Kemudian ku ibu teh dibacakan ayat, ayah dengerin ayat ini. Wal kadhiminal ghaidha, orang-orang yang mampu menahan emosinya. Nah, dibacakan ayat itu, kira-kira marahnya berhenti mau apa? Ya, itu. Kalau ketika dibacakan ayat Quran kemudian Bapak berhenti, berarti langsung tersentuh jiwanya itu oleh Quran begitu. Ya, gitu. Tapi kalau dibacakan Quran ada tambah ambek begitu ya. Malah cek Bapak teh, nah ada orang ya apal ayat teh gitu. Ya, tidak, berarti kita belum tersentuh jiwa, ya. Makanya Bapak Ibu, Nabi SAW kalau ingin memberikan nasihat kepada para sahabat, Nabi itu tara panjang-panjang, Pak. Ya. Jadi Nabi itu kalau ingin menyentuh hati para sahabat, cukup dengan Quran. Cukup dengan Quran. Ya,
Gitu. Ini cara Nabi, lihat Bapak Ibu. Ya, pernah Nabi dengan para sahabat sedang duduk. Ya, sedang duduk di masjid. Kemudian datang satu kaum. Ya, satu kaum namanya kaum Mudor. Jadi ada satu kabilah namanya kabilah Mudor atau kaum Mudor. Di mana kabilah ini terlihat kesulitan ya yang sedang menimpa mereka. Gitu. Ya, jadi kelihatan ini kaum yang memang memerlukan bantuan, ya, memerlukan pertolongan, ya. Kenapa? Terlihat dari apa yang mereka gunakan, ya. Ada yang datang ke temu Rasul itu ada yang tidak pakai baju, Bapak Ibu, ya. Tidak pakai baju itu bukan karena memang hareuda, bukan, karena memang mereka nggak punya baju, gitu, ya. Ada juga yang pakai baju tapi bajunya salarwek, ya, salarwek bajunya pada sobek. Ada yang pakai sandalnya kan hiji, ya, gitu. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak menggunakan alas kaki, ya, ceker men, gitu. Ya, ceker men. Dia tidak menggunakan alas kaki. Tuh Rasul ngeliat karunya, ya. Lihat Bapak Ibu. Kemudian pada saat itu sudah masuk waktu zuhur. Kemudian Bilal bin Rabah mengumandangkan azan zuhur. Kemudian beres itu Rasul dan para sahabat melaksanakan sholat zuhur. Beres sholat zuhur, Rasul naik mimbar. Ya, Rasul naik mimbar. Kemudian Rasul hanya membacakan 2 ayat Quran, Bapak Ibu. Ya. Rasul hanya membacakan 2 ayat Quran. Yang pertama surat An-Nisa ayat 1, kemudian yang kedua surat Al-Hujurat. Itu saya lupa ayat berapa itu. Yang bunyinya begini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Cukup dibacakan 2 ayat itu Bapak Ibu. Para sahabat paham nggak yang dimaksud sama Nabi? Kira-kira apa Pak? Apa? Kemuliaan itu ketakwaan. Ya. Jadi Nabi melihat ada satu kaum, di mana kaum itu kaum yang kata Nabi ini kaum yang perlu pertolongan begitu ya. Kaum yang perlu bantuan, maka bagaimana cara Nabi menyentuh hati para sahabat? Dibacakan 2 ayat Quran, Bapak Ibu. Tadi surat An-Nisa ayat 1, kemudian surat Al-Hujurat ayat berapa Ustaz yang tadi? Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum, 12 atau 11 ya? 12 ya? Ayat 12. Ini cuma dibacakan 2 ayat, itu para sahabat yang hadir faham maksud Nabi apa. Ya. Bukti faham mereka apa? Bukti faham mereka beres Nabi membacakan 2 ayat itu jamaah bubar, Pak. Ya, jamaah bubar. Bubar teh ngapain? Bubar itu mereka faham maksud Nabi teh apa? Maksud Nabi teh cing atuh yang punya kelebihan rezeki sok kasih, ya, beri sahabat-sahabat kita yang mereka sedang memerlukan. Tapi Nabi ceramahnya tuh panjang-panjang Bapak Ibu. Ya, ente sugan Nabi kultum nanti sampai setengah jam ente. Ya, cukup dibacakan 2 ayat para sahabat langsung faham. Oh, maksud Nabi teh bantuan eta gitu. Mereka pulang Bapak Ibu, ya, pulang ke rumahnya masing-masing. Akhirnya kemudian mereka kembali lagi dengan membawa sesuatu yang bisa mereka bawa. Ya. Ada yang bawa 1 karung kurma, ada yang bawa pakaian dia bawa pakaiannya, ada yang bawa ada yang bawa gandum dia bawa gandum, bawa semua. Ya. Kemudian dikasihkan buat kaum yang memerlukan itu. Lihat Bapak Ibu, cuman dibacakan 2 ayat Quran tersentuh jiwa mereka. Ya. Dibacakan ayat Quran. Ya. Nah, kita evaluasi diri kita, ya, apakah kemudian jiwa kita sudah disentuh oleh Quran atau belum? Ya. Ketika misalkan kita terjebak dengan perbuatan maksiat, misalkan terjebak dengan riba, dibacakan ayat riba, eureun moal Pak. Ya, itu. Nah, jangan-jangan kita banyak alasan gitu kayak orang-orang Yahudi kan? Ya. Orang-orang Yahudi itu ketika mereka diharamkan khinzir, diharamkan daging babi, itu mereka banyak mikir-mikir, kumaha carana gitu. Sudah jelas-jelas daging babi itu haram, tapi mereka mencari celah-celah gitu. Ya. Sampai apa yang mereka lakukan Pak orang Yahudi? Yang mereka lakukan itu adalah mereka tidak memakan daging babi karena daging babi itu diharamkan, tapi mereka memperjualbelikan daging babi. Ya. Ketika ditanya oleh nabinya, "Hei, kenapa kalian memperjualbelikan daging babi? Bukankah babi itu hal diharamkan oleh Allah?" Apa jawaban mereka? Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, bukankah kita ini diharamkan memakan babi? Ya. Kan yang diharamkan naon? Makan. Da iman bukan makan ya mah. Naon atuh? Jualan.
Nah, gitu orang Yahudi, Bapak Ibu. Ya, ini orang Yahudi begitu. Jadi sesuatu yang diharamkan bagi mereka, mereka tidak memakannya, tapi mereka memperjual belikannya. Maka kata Nabi, sesuatu yang haram dimakan, maka haram diperjual belikan. Ya, gitu. Babi itu haram bagi kita, Bapak Ibu. Ya, haram untuk kita makan. Boleh ternak babi? Ya, ada orang bantu makan daging babi, orang ternak unggul gitu kan? Ya. Nah, itu sama seperti orang Yahudi, ya. Orang Yahudi itu dilarang menangkap ikan hari apa, Pak? Hari Sabtu. Jadi itu kayak mancing hari Sabtu, Bapak Ibu, orang Yahudi, Pak. Ya. Jadi dilarang menangkap ikan di hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah mereka menyimpan jaringnya di hari Jumat dan mereka mengambilnya dari hari Ahad, di hari Minggu. Tak eta Yahudi masih gak gitu. Ya, gitu. Jadi kata mereka, enggak kok, kami tidak menangkap ikan hari Sabtu. Ya, kami hanya menyimpan jaring di hari Jumat. Nah, ketika hari Sabtu ikan-ikannya pada datang gitu. Ya, masuk ke jaring mereka dan mereka angkat di hari Minggu. Ternyata orang Yahudi mah gitu, Bapak Ibu. Ya, gitu. Jadi suka mencari-cari celah sesuatu yang Allah haramkan, mereka mencari celah. Nah, sedangkan kita, ya, bagi orang-orang yang beriman, kita tidak boleh seperti orang Yahudi. Ya, kita harus sami'na wa ata'na. Itu. Jadi silahkan kita evaluasi apakah jiwa kita sudah tersentuh oleh Quran atau belum. Ya, gitu. Alhamdulillah saya yakin, ya, saya yakin ada aspek-aspek yang jiwa kita sudah tersentuh oleh Quran. Ya, keimanan kita kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat itu saya yakin sudah tersentuh. Tapi aspek-aspek yang lain sudah tersentuh atau belum? Ya, gitu. Baik, itu ya Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi secara tartib nuzul surat Asy-Syam ini diturunkan setelah surat Al-Qadar. Apa kaitannya? Kaitannya adalah surat Al-Qadar bicara tentang kemuliaan, yaitu turunnya Al-Qur'an, sedangkan surat Asy-Syam bicara tentang tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Jadi ternyata sarana untuk membersihkan jiwa itu adalah dengan Al-Qur'an. Ya, maka para sahabat itu mereka berubah perilaku mereka, berubah sikap mereka, bersih jiwa mereka itu karena oleh Al-Qur'an. Dan jangan heran, Nabi mengingatkan akan datang satu zaman di mana Al-Qur'an itu hanya sampai kerongkongan saja. Kata Nabi begitu, ya. Akan datang satu zaman di mana Quran hanya sampai kerongkongan, gak masuk ke dalam jiwa mereka. Ya, gitu. Mulut mereka bicara Quran, tapi hati mereka tidak pernah tersentuh oleh Quran. Ini hati-hati Bapak Ibu. Dan ternyata Ibnu Abbas pada saat itu beliau menggambarkan kaum tersebut di zaman itu, ya, yang mereka Quran hanya sampai kerongkongan saja, tidak sampai menyentuh ke dalam jiwa. Itu di zaman Ibnu Abbas itu adalah kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij. Kaum Khawarij bisa jadi tahajud mereka lebih hebat, hafalan Quran mereka lebih banyak, tapi Quran hanya sebatas sampai kerongkongan saja, tidak sampai menyentuh kepada jiwa mereka. Ya, oleh karena itu, mari kita aplikasikan. Ya, mari kita aplikasikan, mari kita coba praktekkan. Ya, bahwa Quran ini adalah sebagai sarana untuk tazkiyatun nafs. Quran adalah sebagai sarana untuk membersihkan jiwa kita. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini Allah sentuh dengan Al-Quran dan Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan Al-Quran. Saya kira itu saja dulu bahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Sebelum saya tutup Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, mengapa? Ya, ya. Ya. Kalau jiwanya kotor bisa masuk Quran? Nggak bisa. Ya, nggak bisa masuk Quran. Gitu. Ya. Jadi begini. Al-Quran itu sebagai sarana pembersihan jiwa atau harus bersih jiwa dulu baru Quran bisa masuk? Ya. Nah, Umar bin Khattab, ya, beliau menerima, ya, beliau tersentuh oleh Quran, jiwanya oleh Quran, itu ketika sudah bersih atau masih kotor?
Masih kotor. Ya. Beliau masih kotor, tapi itu ya, tapi memang Bapak Ibu nanti di pembahasan ayat yang ke-8 dan ke ayat 8, ayat 9, ayat 10 itu nanti kita akan bahas kaitan dengan potensi ya. Jadi ada potensi manusia itu, ada potensi fujur, ada potensi takwa. Artinya gini, sebaik-baik manusia ya, sebaik-baik manusia itu masih punya potensi untuk fujur gitu ya. Dan sejahat-jahatnya manusia, seburuk-buruknya manusia itu masih ada potensi untuk takwa. Saya ulang ya. Jadi wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ada fujur, ada takwa ya. Kalau fujur dorongan apa, Pak? Fujur potensi apa? Potensi untuk berbuat buruk ya, potensi untuk berbuat buruk itu namanya fujur. Sedangkan takwa potensi untuk berbuat baik itu namanya takwa. Bapak rajin sholat, Bapak rajin baca Quran, rajin sedekah, rajin ke masjid ya, tiba-tiba kemudian Bapak digoda oleh seorang wanita, kemudian sudah berada di dalam ruangan. Kira-kira yang muncul potensi takwa atau potensi fujur? ya gitu, sudah di dalam ruangan ya, sudah dalam ruangan, Bapak digoda oleh seorang wanita dan wanitanya nggak tanggung-tanggung Pak, cantik Pak ya, kira-kira lompat atau kunci pantau Pak? Lompat, kabur, atau kunci pantau? ya Acek Bapak teh ada abdi mah rajin ngaji, rajin baca Quran, rajin ke masjid gitu kan. Mual mungkin digoda oleh wanita, mual mungkin. Ya. Bisa saja Bapak bilang begitu, ya. Ketika belum ada yang menggoda gitu kan. Sekarang sudah ada yang menggoda, sudah berada dalam ruangan, tidak ada orang lain, tinggal tutup pantau kunci gitu. Ya. Tapi ingat, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, setiap kita itu punya potensi fujur dan punya potensi takwa. Ya, gitu. Potensi fujur bisa muncul walaupun kita rajin sholat, kita rajin ngaji, tapi potensi fujurnya bisa hadir Bapak Ibu. Ya, bisa hadir itu. Gitu, ya. Ada orang yang rajin baca Quran, bahkan dia rajin menghafal Quran. Punya potensi bohong, Bang? Punya potensi bohong. Punya potensi bohong, ya. Nah, artinya sebaik-baiknya manusia, sesoleh-solehnya manusia, dia masih punya potensi fujur. Ya, kenapa? Karena kita bukan malaikat, Bapak Ibu. Ya, kita bukan nabi. Kalau nabi kan dimaksum oleh Allah. Ya, ketika seorang nabi dia hendak melakukan perbuatan maksiat, maka dia dimaksum oleh Allah, dijaga oleh Allah. Ya, walaupun bisa saja seorang nabi ini melakukan kesalahan, tapi kesalahan dia langsung ditegur oleh Allah. Ya, cuman kalau yang saya pahami Bapak Ibu, seperti Rasulullah SAW itu beliau pernah berbuat kesalahan, tapi kesalahan Rasul itu bukan hal-hal yang sifatnya fatal, itu bukan. Itu yang saya pahami begitu. Ya. Rasulullah manusia biasa, betul manusia biasa, tapi beliau maksum, dijaga oleh Allah. Kalaupun beliau berbuat kesalahan, itu kesalahannya bukan sesuatu yang sifatnya fatal, nggak mungkin gitu. Ya. Rasulullah nyembah berhala tuh Pak, itu fatal Pak. Ya. Kalau Rasul nyembah berhala itu fatal. Maka saya meyakini Rasulullah nggak pernah menyembah berhala, nggak pernah menyembah berhala, gitu. Tapi bagaimana dengan ayat di surat Ad-Duha? Wa wajadaka dhalan fahada, ya, dan dia mendapatimu Muhammad dhalan, dalam kondisi tersesat, fahada, lalu dia memberikan hidayah. Allah memberikan hidayah. Pertanyaannya, emang dhalan di situ, tersesat di situ, Rasulullah menyembah berhala? Bukan, ya. Dhalan di situ, tersesat di situ bukan Nabi pernah nyembah berhala, ya. Tapi dhalan di situ maknanya jahil. Apa maksudnya? Dhalan itu bisa bermakna sesuatu yang tidak dia ketahui, ya. Makanya para ulama memberikan penafsiran terkait dengan makna dhalan fahada itu. Makna pertama yang dimaksud dengan dhalan fahada, maksudnya apa? Rasul tuh tidak tahu beliau akan menjadi nabi, gitu. Maka Allah berikan hidayah, berikan petunjuk, maka beliau menjadi nabi. Ya, dalam tafsir yang lain, Rasulullah pernah tersesat. Tersesat di mana? Tersesat di jalan. Maka Allah yang memberikan jalan kepada beliau. Gitu. Ya, jadi bukan sesat dalam pengertian Rasul menyembah berhala, bukan.
Ya, gitu. Nah, jadi kesalahan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah itu kesalahan-kesalahan yang sifatnya sesuatu yang tidak pantas saja. Ya, tidak pantas seorang Rasul mengambil sikap seperti itu gitu. Ya. Seperti turunnya surat Ambasa. Turunnya surat Ambasa itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan Nabi begitu yakin bahwa Nabi bisa memberikan hidayah kepada tokoh-tokoh kafir Quraisy gitu. Makanya ketika datang orang yang buta, ya datang orang yang buta ingin mendapatkan nasihat dari Rasulullah, Rasul dicuekeun. Nah, Rasulnya sedang berhadapan dengan tokoh kafir Quraisy yang dengan harapan mereka bisa masuk Islam. Maka Allah tegur. Kenapa? Karena yang memberikan hidayah bukan beliau. Ya, yang punya kewenangan memberikan hidayah itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Maka Allah menegur nabinya, hidayah itu bukan urusan kamu Muhammad, tapi hidayah itu urusan saya, kata Allah. Ya, nah itu ya Bapak Ibu hadirin yang rahimahullah. Artinya bahwa orang kalau dia senantiasa mengerjakan keburukan, itu dia masih punya potensi untuk takwa. Ya, buktinya ada orang yang ada orang yang pernah membunuh 100 orang, Pak. Ada orang yang pernah membunuh 100 orang, ya, tapi ternyata potensi takwanya muncul, ya. Dia tersentuh hatinya, ingin bertobat kepada Allah, ingin memperbaiki diri, ya, dan ternyata Allah terima taubatnya, ya. Itu potensi takwa. Nah, jadi artinya bahwa orang sekotor apapun itu bisa disentuh oleh Al-Qur'an, ya. Tapi memang tentu untuk bisa mengaplikasikan Quran, untuk bisa mengamalkan Quran, ini perlu kebersihan hati, perlu kebersihan jiwa, ya. Jadi dua-duanya hadir Bapak Ibu. Ya, dua-duanya hadir. Orang yang kotor apakah bisa tersentuh jiwanya oleh Quran? Bisa. Ketika potensi takwanya muncul, hidayah Allah hadir pada dirinya, maka dia akan tersentuh oleh Quran. Gitu. Ya. Dan untuk bisa mengaplikasikan Quran secara totalitas, ya, mengaplikasikan Quran secara keseluruhan, maka tentu memerlukan kebersihan jiwa. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam dengan totalitas. Ya, jadi ternyata memang untuk mengamalkan Al-Quran, apalagi secara keseluruhan, itu perlu tazkiyatun nafs, ya, perlu kebersihan jiwa kita. Gitu, ya, oleh karena itu, Sayyid Hawa dalam kitabnya, ketika membahas tentang sarana tazkiyatun nafs, itu salah satunya adalah dengan Al-Quran. Ya, jadi Al-Quran sebagai sarana untuk membersihkan jiwa kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, sudah jam 8. Ya, sekiranya itu mukadimah pengantar bahasan kita pada malam hari ini berkaitan dengan surat Asy-Syams. Ya, gitu. Nanti ada satu poin lagi, yaitu kaitan dengan tartib mushaf. Ya, jadi kenapa surat Asy-Syams disimpan setelah surat Al-Balad? Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dia orang-orang yang ahli Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kelak Al-Qur'an memberikan syafaat kepada kita semua, dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan Al-Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.